Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, a'mal. Nah, jadi kalau Anda mengerjakan aktivitas disebut dengan amal. Jamanya a'mal. Nah, amal ini ada dua. Bisa amal soleh, bisa amal salah. Amal soleh disebut dengan amalun soleh. Quran surah 103, jamanya solihat. Wal as innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihat. Amal salah disebut dengan sayyi'un, jamaknya sayyi'at. Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Nah, lihat baik-baik. Kaidah amal berubah jadi soleh disebut amal soleh. Salah satunya jika amal itu dikerjakan hanya ingin dipersaksikan dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda mengerjakan misal, maaf, salatnya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, ke masjidnya karena Allah, maka amalannya berubah kemudian dari amalan biasa jadi amal saleh. Sifat amal salehnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8 paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in dari 42 hadis ditempatkan nomor hadis urutan yang kedua. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, mal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja, seakan-akan kau merasakan selalu diperhatikan oleh Allah. Kalaupun tak mampu melihatnya, maka yakini Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah, itu seharusnya ihsan. Salatnya merasa dilihat Allah. Baca Quran karena Allah. Puasa karena Allah. Makan amal soleh bukan? Halo? Halo? Belum tentu. Tapi kalau makan Anda merasa diperhatikan Allah, dilakukan karena Allah, berubah jadi amal apa? Amal soleh. Makanya orang-orang yang minumnya amal soleh, karena dia merasa dilihat Allah, maka tangannya tidak akan menyentuh minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil dia ingin amal soleh, tapi minumannya salah, itu mustahil. Anda kalau pekerjaannya ingin jadi amal soleh, maka Anda harus lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja merasa dilihat Allah. Jadi kalau Anda kerja merasa dilihat Allah, Anda nggak akan curang. Dan Anda nggak akan pernah menempuh pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu gambarannya. Kalau rumah tangga ingin soleh, merasa dilihat Allah. Makanya ketika di rumah tangga ada hal yang dilarang oleh Allah, Anda akan jauhkan dari rumah tangga Anda. Ini Allah nggak suka, keluarkan dari rumah kita. Ini Allah nggak suka, perbaiki sikap kita. Itu amal soleh. Bayangkan kalau setiap Anda mengerjakan amalan demikian, berapa pahala yang Anda kumpulkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata Anda beramal soleh, lisan Anda beramal soleh, telinga Anda beramal soleh, kaki Anda beramal soleh. Pertanyaan saya, dari sepanjang Anda hidup sampai dengan sekarang, berapa kali Anda mengerjakan amal soleh dengan tubuh Anda? Coba cek. Katanya pengen masuk surga. Dan kunci surga pertama bukan cuma iman. Karena surga ketika disebutkan pertama kali di Quran, itu menyandingkan iman dengan amal soleh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar pada orang-orang beriman. Apa cukup beriman? Tidak. Wa plus imannya membantu dia untuk mengerjakan wa amilus solihat, amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pada orang beriman dan pelaku amal soleh berpeluang mendapat kabar gembira masuk surga dia. Ada orang belum meninggal sudah diberikan kabar gembira Anda akan masuk surga. Padahal Anda belum meninggal. Lihat kalimat Qurannya, wabashiril, berikan kabar gembira, bashir, kasih kabar. Jadi ada orang masih hidup dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Anda akan masuk surga. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa orang ini? Syaratnya dua. Jadi kalau Anda ingin dapat kabar gembira dengan surga, mau masuk surga? Yang mau boleh angkat tangan. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Bukan hanya mau Allah tawarkan jaminan surga pada Anda sebelum Anda wafat. Bahkan jadi kabar gembira. Apa syaratnya? Cuma dua. Satu, perhatikan. Beriman kepada Allah. Amanu. Dua, wa amilus salihat. Kuatkan iman, buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh.
Sebab iman itu bukan hanya masalah pikiran, iman adalah hati. Dan setiap yang ada di hati butuh pembuktian. Cinta itu masalah hati, bukan cuma masalah akal. Setiap orang yang merasakan cinta butuh pembuktian. Jadi kalau Anda seorang laki-laki mencintai perempuan, Anda mesti buktikan. Seorang akhwat dicintai oleh seorang ikhwan, butuh pembuktian. Dan pembuktian dalam hal cinta itu diatur dengan syariat. Apa buktinya? Pernikahan. Makanya jangan mau ada akhwat, pembuktian dari cinta jangan cuma di lisan. Sayang, namamu terukir dalam hatiku. Katakan pada dirinya, saya nggak mau diukir di hati abang, saya pengen ukir di buku nikah. Itu yang sah. Iman juga begitu, dia diukir di amal soleh, bukan dengan amal salah. Nah, kapan amalan itu jadi amal soleh? Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saat Anda ingin mengerjakan itu, setan akan datang menggoda Anda untuk mengalihkan perhatian Anda dari amal soleh jadi amal salah. Apa yang digunakan oleh setan? Diinfokanlah oleh Al-Quran. Ini pekerjaan setan yang membelokkan Anda dari amal soleh menjadi salah. Bagaimana cara dia membelokkan Anda? Saking sayangnya Allah kepada kita, mudah bagi Allah menutup ini. Hanya saking inginnya Allah hambanya soleh, diturunkan, dibocorkan rahasia setan. Dibocorkan oleh Allah. Nih, dia masuk lewat dua hal salah satunya. Satu riya, dua sum'ah. Yang harusnya dilakukan karena Allah, setan goda kepada kita. Lihat. Satu riya. Ini dia. Kalau Allah tidak sayang pada kita, gak akan disampaikan rahasia ini. Tapi saking sayangnya Allah pada kita, semua hamba Allah mesti masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang tidak masuk surga, bukan karena Allah gak mau masukkan dia ke surga, dianya yang gak mau masuk surga. Sini lihat. Contoh. Salat amal soleh bukan. Salat amal soleh bukan. Baik, tapi ada salat yang disebut oleh Al-Quran menjadi amal salah karena riya. Harusnya salat dilakukan karena Allah, tapi kemudian saat dia akan salat muncullah setan menggoda dia menggunakan sifat riya. Perhatikan, buka Quran surah Al-Maun ayat yang ke-6. Saya bacakan dari awal. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, dzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil shallin. 5 ayat 6-nya. Salatihim sahun. Teruskan. Alladzina hum yura'un. Lihat, salat amal soleh, tapi tiba-tiba saat akan mengerjakan amal soleh digoda oleh setan, jadi celaka dia. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Ada orang yang salat tapi celaka, apalagi awas, cara membacanya harus benar. Gak usah salat yuk, salat kenapa? Celaka. Masya Allah. Bukan maksud ayat itu yang salat ada yang celaka, apalagi yang gak salat. Tapi apakah semua orang salat celaka? Tidak. Awas, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dia dari amal soleh salatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, yang motivasi salatnya riya, karena ingin dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa selain Allah? Makhluk. Karena Allah Khalik. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalik, saya Khalik, kata Allah. Selain Khalik itu makhluk. Anda makhluk, saya makhluk, ini makhluk, benda makhluk, makhluk. Jadi setiap hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makhluk. Manusia makhluk bukan. Teman Anda makhluk bukan. Pimpinan Anda makhluk bukan. Pasangan Anda makhluk bukan. Tetangga Anda makhluk bukan. Ada yang ke masjid bukan karena Allah, tapi ingin membuktikan pada tetangganya. Teman saya ke masjid, saya pun ke masjid. Emang dia aja yang bisa taklim, saya juga bisa. Saya tunjukkan pada dia. Masya Allah. Belum tahu dia kalau saya ada di kajian ini. Masya Allah. Tiba-tiba ciklik. Kirimkan ke sana. Ayo teman, kapan lagi kita mendapat hidayah Allah? Hidayah di bawah-bawah. Iya. Iya. Bergabung bersama kajian sunnah. Iya. Kalau Anda ingin menginfokan tidak ada masalah. Tapi ketika Anda menghadirkan segala hal hanya untuk, ini bedanya antara tahaddus bin ni'mah dengan riya. Kalau tahaddus bin ni'mah ingin menghadirkan informasi kebaikan supaya orang dekat dengan Allah. Lain suasana hatinya. Seperti Anda beli handphone misalnya.
Anda gunakan handphone cukup bagus supaya digunakan perangkat yang baik. Tapi ada orang beli handphone untuk diketahui oleh orang lain. Sama ibadah juga begitu. Kalau Anda bikin share kajian-kajian, gak ada masalah. Ada kajian, sifatnya ini, bahasannya ini, silakan sampaikan. Motivasikan, gak ada masalah. Tapi kalau kegiatan Anda ingin diketahui oleh orang lain, Andanya ada di situ, peran Anda begini, dan hati Anda menginginkan orang lain tahu bahwa Anda ada di situ, itu ria. Paham? Tayyib, ke masjid belum ada motor, biasa ke masjid jalan sambil zikir. Begitu sudah ada motor, alhamdulillah, pakai lebih cepat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan motor bagi saya. Dengan ini ya Rabb, alhamdulillah, mudah-mudahan motor ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah menggunakannya dalam ibadah kepadamu. Jalan, tahadduts bin ni'mah, gunakan. Tapi kalau yang kedua, ada motor, Masya Allah, kapan lagi teman-teman saya bisa ke masjid? Putar komplek mas ini. Pim, akhi, ayo kapan lagi ke masjid? Masya Allah, pim, akhi, pim, motor. Itu sih bukan ibadah lagi namanya. Ya. Ada orang ke masjid pakai Lamborghini, luar biasa, ngapain? Teman-teman sekalian, jadi ini hati-hati ria. Ria, biasanya kalau sudah ria, itu bisa termotivasi ibadah dengan perangkat rianya. Begitu perangkat rianya nggak ada, menurun ibadahnya. Contoh, perangkat kedudukan. Karena bosnya ke masjid, karena pimpinannya ke masjid, dia ke masjid. Jadi begitu bosnya ke masjid, dia pun ke masjid juga. Awas, karena temannya ke masjid, dia ke masjid. Begitu teman gak ke masjid, gak ke masjid juga. Karena motivasinya ria, dia ingin pamer kendaraan. Pamer kendaraan yang dia lihatkan. Begitu kendaraan mau dipamerkan orang gak ada, gak jadi dia ke masjidnya. Jadi bukan karena masjid tujuannya, karena perhatian orang jadi perhatiannya. Paham sampai sini? Awas, ria dalam ibadah itu termasuk cukup banyak. Yang saya paling khawatirkan adalah kalau pada puncak ibadah ada ria, itu yang paling bahaya. Puncak rukun Islam kan haji. Haji kecilnya umrah. Betapa banyak kami insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kadang diperlihatkan keadaan-keadaan di kota suci Mekah ataupun kota Nabi. Tidak sedikit ria hadir dalam kehidupan. Selfie dibawa ke kota suci, kan? Sekarang orang, mohon maaf, saya masih saksikan ada orang sa'inya saja live langsung. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Syifta, kamu lihat kan ada papa di Bukit Safa sekarang, Masya Allah. Bolak-balik. Sayang, antum tuh uang banyak, tenaga banyak dapatkan dan sebagainya. Sekarang live, Masya Allah. Tangannya begini, yang kanan begini, dekat Ka'bah. Saya sekarang akan melakukan tawaf. Ya, pakainya pakai belangkon, macam-macam begini. Begitu, maaf, sampai saking riaknya lupa. Orang tangan kanan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tangan kiri begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saksikan begini, dia tawaf. Sudah riaknya fatal, riak kuadrat di situ. Dia kuadrat, sudah riak salah, ya, awat amalannya dikeliru. Nah, kalau ada yang demikian dilakukan, apa konsekuensinya? Hati-hati. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensi pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda batalkan, batal. Persamaan yang pertama, batal. Boleh dihapus sebelah sana? Saya yang pertama menggunakan bahasa boleh saya hapus. Yang kedua saya gunakan bahasa boleh dihapus, ya. Ada perbedaan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu saya gunakan saya yang hapus. Jadi gunakan saya kalimat boleh dihapus, Randy yang hapus. Ini namanya Randy, ya. Randy namanya bukan? Alhamdulillah. Randy kalau malam, kalau siang Randy juga. Alhamdulillah. Ayo. Siang Randy juga, malam Randy. Bismillah. Jazakallah khair. Baik-baik. Satu, ketentuannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ketentuan pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Kalau enggak merasa punya iman, gak usah dipikirin. Karena ketentuan ini hanya yang berlaku bagi yang punya iman. Kalau Anda merasa punya iman, berarti ayat ini berlaku bagi Anda.
Kalau nggak merasa punya iman, nggak usah ribut. Dan nggak usah menyoal ayat ini, karena Anda siapa? Baik ya, teruskan sini. Aturan pertama, la tubtilu, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan shadaqatikum, semua kebaikan amal soleh yang pernah Anda tenun. Dalam bahasa fikih, setiap kebaikan nama umumnya disebut dengan sedekah. Jamaknya sedekah. Salat masuk sedekah, zakat masuk sedekah, baca Quran masuk sedekah. Jadi sedekah itu nama umum semua jenis kebaikan. Dalam bahasa fikih istilahnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf namanya sedekah. Makanya zakat ketika dikeluarkan disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Quran surah 9 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambil sebagian dari zakat mereka, dari harta mereka untuk zakat, itu sedekah. Nah sekarang ada orang yang batal sedekahnya. Maaf, hajinya batal, umrahnya batal, salatnya batal, zakatnya batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, dengan mengerjakan perbuatan yang merusak amalan dan mengganggunya. Apa itu? Maaf, kalladzi yunsiku malahu ria'an nas, riya. Seperti orang infak. Contoh, infak dimasukkan sedekah di sini. Di infak sedekah, zakat sedekah, salat sedekah, haji sedekah. Quran kasih contoh satu saja di antara amalan soleh. Seperti orang infak tapi ria. Ria bukan karena infaknya, karena riaknya. Dikala ada seseorang berinfak kemudian disertai dengan ria, maka ria yang dimaksudkan satu, membatalkan infaknya, batal. Persamaan selanjutnya, kasih contoh yang lain. Ini kan infak, salat, salat yang ria, salatnya ria, batal salatnya. Haji yang ria, batal hajinya. Umrah yang ria, batal umrahnya. Kalau salat batal, awas, diulang atau tidak? Kalau salat batal, ada pahalanya atau tidak? Ya namanya batal, dihapuskan. Gugur, gak diakui. Gak diakui. Infak yang batal. Kami membuka peluang infak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam kesempatan Jumat nanti kami akan edarkan kotak. Ini tempat masjid, tempat wudhu bisa berpisah dengan tempat hadas dan sebagainya. Bisa. Begitu disampaikan, Masya Allah, mulai kotak diedarkan. 1 lancar, 2 lancar, 3 lancar. Yang keempat, Masya Allah. Mas, foto, Masya Allah. Tulis bawahnya caption, Alhamdulillah, masih ada kesempatan untuk berjuang di masjid Allah. Berjuang di masjid Allah. Luar biasa. Ria, batal. Pak, besok Jumat saya aja Pak yang nangani. Berapa biayanya? 1 miliar. Ah, baik Pak. Insya Allah semua beres. Gak usah minta sama jamaah Pak. Biarkan saya nanti yang menyelesaikannya. Masya Allah. Bapak siapa? Sudah, hamba Allah saja. Hamba Allah. Cuman sampaikan Pak ya, ada hamba Allah, tempat tinggalnya di sini, jalan sekian Pak. Kalau bisa bikin Pak dari Sabang sampai Merauke informasinya. Ah, hamba Allah, batal. Batal. Selesai. Jadi ria itu yang pertama, dia membatalkan amalan. Gugur. Selesai. Bahkan ada yang sebelum beramal, kalau tadi kan orang keluar, janji ada orang yang belum beramal, amal udah batal. Ini uniknya ria ini. Jadi ria itu unik, ada yang sedang dikerjakan langsung batal. Ada yang telah dikerjakan kemudian jadi batal. Ada yang belum dikerjakan batal. Tadi yang sedang dikerjakan batal, kotak lewat, ceklik. Ah, Masya Allah. Masa infak cuma 1.000, ganti dong 100.000. Wah, ganti, ceklik, infak. Upload. Update status. Sedang amal, batal. 2, maaf, akan beramal, sudah batal. Belum dikerjakan sudah batal. Contoh, haji, umrah. Saya sering contohkan. Anda kalau mau ngundang orang, itu nggak ada masalah. Tapi Anda mesti jaga. Jangan sampai ada kesan riak di situ sehingga membatalkan amalan Anda. Mau berangkat haji, umrah, Anda minta doakan, nggak ada masalah. Hadir Anda minta maaf. Daripada Anda datangi satu-satu misalnya, Anda berinisiatif, minta didoakan, minta maaf sebagai bagian dari ketakwaan Anda. Supaya di sana selesai urusan Anda. Kalau meninggal, selesai dengan manusia yang lainnya. Maka Anda undang, Anda sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hadir pada saat ini. Mohon maafkan kalau selama ini kami punya banyak salah. Mohon didoakan supaya ringan ibadah kami. Mohon Pak Ibu, mohon dengan sangat supaya kami mudah ibadahnya. Karena ini haji pertama kami Pak sekeluarga.
Dan mungkin haji yang pertama di komplek ini ya. Mungkin komplek ini belum ada yang haji. Pak RT belum haji, Pak RW juga belum haji. Kami doakan Pak di Tanah Suci. Insya Allah ijabah, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum berangkat, sudah batal hajinya. Belum berangkat. Yang terakhir, ini yang paling bahaya. Dia nggak ngerasa setelah selesai, amalnya gugur. Apa itu? Riya setelah beramal. Dan ini kadang-kadang halus setan mayanya, dibiarin dulu dia tuh. Bangun masjid, nyumbang, hamba Allah, bukan yang tadi. Hamba Allah, 1 miliar, nggak usah Pak, nggak usah diungkap, nggak usah diumumkan. Pokoknya sudah, kalaupun mau disampaikan, sebutkan tadi hamba Allah, ada sumbangan, dan tertutup semuanya ini. Tuliskan hamba Allah, nggak ada yang kenang tuh. Tiba-tiba, 20 tahun kemudian, sudah punya cucu. Jalan dengan cucunya. Lihatlah masjid itu, cucunya indah sekali. Kata cucunya, "Kek, bagus ya masjid itu, indah." Kata kakeknya, tiba-tiba setan masuk dengan berita. "Itu dulu 20 tahun lalu. Padahal jelek masjid itu. Cuman kakek bantu, kakek kasih 1 miliar tuh, jadi bagus seperti ini." Wah. Tahun jadi hati-hati. Makanya paling gampang kalau setelah beramal udah selesai. Anggap gak ada. Anggap gak ada. Dan Anda gak akan berat teman-teman. Anda gak akan kepikiran, gak akan nuntut balasan. Anda berbuat baik pada kawan Anda. Rumusnya gampang. Kalau tidak ingin ria, Anda gak usah ungkit. Setelah Anda kerjakan, anggap hilang. Anggap gak pernah Anda kerjakan. Bainaka wa bainallah, antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian Anda punya masalah dengan orang itu, Anda tidak akan gugurkan amalan Anda dengan mengungkit-ungkit lagi. Anda pernah bantu kawan Anda, kemudian Anda mengharap imbalan dari situ. Atau saat bersamaan Anda kurang lepas di situ, Anda bantu. Begitu Anda punya masalah, Anda keluarkan lagi. Dia nggak tahu ya, dulu padahal saya yang bantuin dia. Saya yang begini, saya begitu. Begitu Anda kisahkan segala diungkit, maka nilai kebaikan itu Allah batalkan di hadapan Anda langsung. Berapa kali Anda mengerjakan yang seperti itu? Maka bertobatlah di hadapan Allah Subhanahu